Shalom semuanya. Ya, coba lihat kiri kanan. Ada sukacita hari ini. Ya, hari ini saya berdoa untuk pesan firman Tuhan yang disampaikan ini bisa mengubah hidup kita. Saya belajar dan terus belajar dan menemukan satu kunci kekuatan daripada gereja, yaitu pemuridan. Apa? Jangan pelan. Apa? Pemuridan. Kalau engkau mau melihat kualitas daripada murid yang ada di gereja itu, lihatlah apakah mereka tertanam dalam pemuridan atau tidak. Kekristenan tanpa tertanam di dalam pemuridan itu dangkal. Itu akan menghasilkan kekristenan yang memiliki karakter dan nilai-nilai yang gampangan. Ini bukan masalah masuk surga atau tidak. Tetapi bagaimana kita menjadi seorang murid yang berkualitas. Harus tertanam. Silakan teman-teman di belakang harus agak konsentrasi supaya bisa untuk menampilkan PPT-nya. Planted, tertanam. Kita mau belajar hari ini tentang ini. Langsung slide yang kedua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini ada gambar. Coba renungkan satu atau dua kata. Berapa? Satu atau dua kata. Apa cita-cita kita? Apa yang paling kita cari? Apa yang paling kita inginkan dalam hidup ini selain sorga? Sorga udah pasti kan? Pasti enggak? Tuh satu, supaya jangan ada yang ngantuk. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dengan segenap sumber daya, tenaga, waktu yang kita habiskan. Sebenarnya apa yang kita cari selain surga? Coba sampaikan kepada kiri atau kanannya satu kata atau dua kata. Jangan panjang-panjang. Ayo, berarti cukup nggak nyampe 1 menit lah. Ayo. Di belakang sudah, kalau di depan saya udah dengar. Di belakang, atau nggak ngerti apa yang saya omong? Di belakang coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Wah, waduh agak berat memang. Supaya kita bisa berinteraksi. Apa? Supaya kita bisa berinteraksi. Apa yang kamu cari anak muda? Orang tua. Apa yang dicari datang ke sini? Udah dengar semuanya? Sudah ada? Kalau saya tanya dari sini, apa yang disampaikan temanmu udah bisa dijawab? Abel, apa? Owen? Apa? Apa? Sekarang WA Abel untuk nikah. Ya, itu jujur namanya. Ya. Sekarang agak serius. Agak serius sekarang. Kita mau belajar Mazmur yang pertama. Dan Mazmur berapa pasal? Yang terpendek Mazmur berapa? Kalau yang terpanjang udah pasti tahu. Mazmur berapa yang terpendek? Mazmur 117. Tapi saya bukan berbicara tentang itu, tapi saya mau kita mau lihat Mazmur ini. Mazmur ini begitu panjang. Tetapi dia diawali dengan satu kata yang luar biasa, yang menjadi satu kerinduan, satu keinginan, dan saya bertanya, kenapa harus kata ini yang pertama dari satu buku yang paling tebal di Alkitab? Cari kitab Mazmur itu paling mudah. Silahkan ambil Alkitabnya, langsung lihat paling tengahnya, udah kitab Mazmur itu.
Kalau dicari Yunus agak susah. Tapi kalau kita Mazmur carilah bagian tengahnya. Udah habis sekarang ya. Ya. Dikatakan dalam buku yang luar biasa ini, tebal sekali bukunya. Tetapi kita pemazmur memilih satu kata di awal. Dan saya katakan inilah sebenarnya yang dicari, yang diinginkan, dan yang diharapkan oleh semua orang ketika dia hidup di dunia ini. Coba dibukakan. Apa itu? Wih, ini luar biasa. Satu tulisan panjang, satu tulisan buku. Diawali dengan kata yang benar-benar sangat penting dalam hidup kita. Yaitu apa? Berbahagia. Celakalah kita punya rumah tapi nggak bahagia. Celakalah kita punya istri atau punya suami atau punya anak tapi tidak bahagia. Itu paling celaka. Tambah lagi punya cucu paling celaka kalau tidak punya nggak bahagia. Nambah-nambah kerjaan aja. Nambah repot aja. Tambah rumah tidak bahagia paling celaka. Tambah bayar pajak aja. Tetapi yang paling dicari manusia sepanjang dari awal sampai nanti adalah bahagia. Saya agak ragu. Enggak bang gitu ya. Saya enggak cari bahagia, bukan itu yang paling saya cari. Terus apa yang paling kamu cari? Ada yang dicari orang selain bahagia? Kalau surga udah pasti ya. Udah. Nah, saya mau kita rindu, kita melakukan, kita bekerja bahagia. Apa? Kita bayar cicilan bahagia. Kita bayar hutang bahagia. Ya, kita memberi bahagia. Kita mau lakuin aja bahagia. Aku bahagia, bahagia. Kan ada lagunya gitu. Iya. Mari kita baca kitab ini, kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 berganti-gantian. Ayat 1-nya laki-laki dan bapak-bapak, ayat 2-nya perempuan dan ibu-ibu. 1, 2, 3. Iya, berbahagia. Ya, berbahagia. Tuhan mau, Tuhan desain kita untuk bahagia. Tuhan mau melakukan apapun supaya kita benar-benar bahagia. Nanti kita akan lihat bahagia ini apa sih bahagia ini. Slide yang ketiga silakan. Kalau kita udah baca ini, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini bicara tentang dua pribadi, dua kehidupan yang kontras, hitam putih. Dia ada dua kehidupan di sana yang kontras. Ada dua apa? Dua manusia di sana. Manusia yang mana? Manusia yang takut akan Tuhan dan manusia fasik. Ada dua jalan di sana. Ada dua takdir di sana. Hidup yang kekal dan kebinasaan. Ada dua jalan. Ada dua jalan di sana. Enggak tiga. Pemazmur ini langsung membuka mata rohani kita untuk kita bisa menempatkan posisi kita. Kita mau di mana? Sebelum membaca Mazmur sampai 150 buku ini, diawali dengan engkau mau pada posisi mana? Engkau mau tertanam di mana?
adakah satu benih tertanam di dua tempat? Bisa. Oh bisa bang, dibelah dua aja. Ya enggak? Belah dua aja, nanti enggak tumbuh. Saya mau katakan bahwa pemazmur ini langsung memberikan satu peringatan dini kepada kita. Sebelum kamu melanjutkan pembacaan ayat pasal yang kedua, engkau harus pilih. Engkau mau pada posisi yang mana? Engkau mau pada posisi mencintai Tuhan atau pada posisi tidak mencintai Tuhan? Kita ada di mana? Di persimpangan? Aku nggak mau kiri kanan, aku di simpangnya aja. Nggak ada. Bilang kiri kanan, tidak ada. Jadi kamu di mana bilang? Jadi kita ini mau di mana? Coba slide yang keempat. Tertanam. Saya mau menyampaikan apa itu tertanam. Saya mau sampaikan bahwa ilustrasi tertanam yang bisa mewakili seluruh firman Tuhan sebenarnya adalah bagaimana Abraham. Siapa? Dia dipanggil Tuhan dari mana? Ur Kasdim. Untuk ditanam di mana? Dipindahkan ke mana? Ke tanah Kanaan. Itulah sebenarnya ditanam itu. Bagaimana supaya Abraham ini dicabut di mana? Dicabut dari Uskasdim. Dia meninggalkan bangsanya. Abraham tidak terkenal dengan bangsa Irak. Ur-Kasdim itu Irak Selatan. Dia tidak terkenal bangsa Irak. Dia sudah dicabut dari sana. Dia dipindahkan ke tanah bangsa Israel. Dan dia terkenal di mana dia ditanam oleh Tuhan. Amin. Kita harus dikenal di mana kita ditanam oleh Tuhan. Dia dikatakan bahwa dia rela kehilangan identitas. Jadi kalau orang udah tertanam itu rela kehilangan apa? Identitas. Abraham, dia bangsa Irak, Ur-Kasdim. Disuruh pindah, Abraham keluar dari sana. Aku mau tanam engkau di tanah perjanjian. Dia kehilangan identitasnya. Dia tinggalkan kakek dan neneknya, semuanya dia tinggalkan. Dia berjalan, aku ditanam di tempat yang baru. Dan benar bahwa Abraham yang tadinya bangsa Ur, dia dikenal sekarang menjadi bapa bangsa Israel. Itulah tertanam itu. Dan kalau kita masih mau ditanam katanya, tapi kita tidak mau tanggalkan identitas kita, itu bukan tertanam. Karena tertanam harus rela tinggalkan, hilangkan identitas. Ya. Tidak ada satu tanaman, ditanam biji, keluar satu biji, enggak ada. Nah, bagaimana menanam ini? Dia harus pindah, pindah dan tertanam di situ. Bagaimana proses bertanam ini? Orang benar bertunas seperti pohon kurma. Bahwa kalau tertanam itu yang tumbuh daunnya atau apanya? Tertanam itu dia harus kehilangan identitas dulu. Dan baru keluar akarnya. Kemana akarnya? Ke atas? Ada orang lihat akar? Kecuali lihat-lihat gitu kan. Aku lihat dulu berakar apa enggak. Besok lihat lagi. Enggak akan jadi itu akar. Biarkan dia berproses. Untuk dia berakar. Dan dikatakan ketika dia sudah berakar, dia akan bisa makan. Dan dia akan muncul penampilannya, bertunas. Jangan penampilan dulu. Sekarang yang dibangun penampilan. Yang penting tampil. Yang penting eksis. Tanpa akar, angin datang, roboh itu.
Ini penting bagi kita. Supaya kita benar-benar mau berakar. Kenapa saya seperti ini? Sorry to say ini, kamu gak berakar. Bilang aja begitu. Kenapa daun saya gak seperti ini? Bilang aja, kamu gak berakar. Kalau kamu berakar, oh di sini makanannya gak ada. Kalau kamu berakar, akar itu akan cari makanan. Amin. Dia akan cari gitu. Sampai daunnya nanti. Jangan sampai salah tertanam. Coba ini, dilihat ini. Nah, ada yang tahu di mana ini? Yang tahu katakan, tunjuk tangan yang tahu. Hah? Tertanam jangan asal tertanam. Ini tanaman kami dua-duanya ini. Bukan saya, tanaman kami dua-duanya. Tertanam di lingkungan yang berbeda. Benihnya sama. Apa? Benihnya sama. Tetapi dia tertanam di lingkungan yang berbeda. Beda pertumbuhannya. Sumber benihnya sama, waktu tanam hampir sama. Pertumbuhannya berbeda. Ini pohon jati dua-duanya. Pohon ditanam hampir sama dan di fotonya juga hampir sama. Satu tadi pagi yang ini. Itu baru tadi pagi dikirim dari kampung fotonya. Dan yang satu ini ada di Bogor. Pohon jati itu lingkungannya harus di Jawa. Bisa bedain itu? Satu, waduh hijau bener. Besar. Satu lagi seperti itu. Iya, aku suka sih itu agak warnanya kecil tapi mungil. Aku kan suka. Kamu suka tapi nggak laku. Itu beda pertumbuhannya. Jadi kita harus tahu orang ini pasti bertumbuhnya di GKKD ini. Kenapa? Waduh penginjilannya, karakternya, doanya luar biasa. Itu orang harus kenal. Karena jemaat ini didirikan, dibangun untuk melahirkan para murid yang benar-benar tertanam di dalam doa, penginjilan, pemuridan, dan juga ditanam di dalam bagaimana dia bisa hidup dengan karakter ini lagi. Langsung kelihatan, wah ini orang GKKD ini. Benar gue simpulin orang GKKD. Kalau ini, waduh, gak usah ngomong deh. Tidak bisa. Rumahnya akan menentukan, ini bahasa orang pertanian. Rumahnya akan menentukan fenotipnya. Gennya sama, tetapi penampilannya akan berbeda. Karena dia ada di lingkungan yang berbeda. Jadi kenapa kamu ngomongnya seperti itu? Ya kamu pasti lingkungannya memang seperti itu, betul nggak? Kamu kenapa begitu? Boros saya nggak ampun. Ya memang lingkungannya berbeda. Gaji bulan depan udah dimakan hari ini. Ya, memang lingkungannya berbeda. Lingkungan akan menentukan penampilan kita, siapa kita. Kita tertanam di mana. Makanya gambar itu saya benar-benar upayakan untuk kita bisa mendapatkan gambaran. Ini sumbernya sama. Ini bukan biji. Ini dari bahasa kerennya dari tissue culture. Jadi satu sel yang diambil untuk ini. Sehingga ini sama semua sebenarnya. Selnya sama. Tetapi karena dia ditanam di lingkungan yang berbeda. Maka hasilnya berbeda. Akhir bulan Umbu akan lihat tanaman yang itu. Karena kami akan ke sana. Tenang, kamu bisa buktikan. Bagaimana perbedaannya kalau orang itu tinggal di lingkungan yang berbeda. Kekristenan tanpa ada pemuridan, tanpa ada komsel, tanpa ada didorong untuk baca firman Tuhan. Takutnya seperti jati yang sebelah sini. Dia tumbuh sih tumbuh, tetapi penampilannya seperti itu. Jadi gak usah dibilang, wah kita nggak boleh nuduh-nuduh kan begitu kan? Enggak, ini ilmiah ini. Ini benar.
Coba slide berikutnya saya mau sampaikan ini. Tertanam menjalani satu proses. Tertanam itu harus ada prosesnya. Biji, kalau ada biji yang langsung bisa ditanam, letak langsung. Tetapi ada biji sebelum ditanam itu digosok seperti ini dulu. Ada. Ada biji yang harus benar-benar dipecahin, tertak gitu. Ada sebelum ditanam. Ada biji yang harus dimasukkan ke air panas dulu sebelum ditanam. Ada. Supaya benar-benar biji ini benar-benar bisa bertumbuh. Dan inilah sebenarnya yang dikatakan ketika engkau dipilih oleh Tuhan. Tuhan punya treatment khusus bagimu untuk engkau bisa ditanam. Tuhan bukan asal memilih, tetapi Dia benar-benar sudah mempertimbangkan jauh daripada pertimbangan manusia. Sehingga engkau dipilih oleh Tuhan. Engkau benar-benar bibit unggul. Dan Tuhan mau tempatkan kita. Ditanamnya itu di lingkungan yang benar. Jangan sampai kekristenan hanya sampai tahap dipilih. Dipilih ya sudah jadi biji aja udah. Tetapi kita mau ditanam di lingkungan yang tepat. Amin. Kita harus berdoa, Tuhan aku mau tertanam di lingkungan yang tepat. Jangan aku ditanam di tepi pasar. Jangan aku ditanam di sana. Tuhan, kita tidak perlu ajari di mana Dia menanam kita, asal kita mau. Yaitu kita benar-benar punya tempat yang cocok, yaitu di tepi aliran air. Amin. Di mana Roh Kudus ada berkuasa di sana. Tanah satu hal, tetapi kalau tidak ada air, tanaman tidak akan tumbuh. Airlah yang akan mengurai tanah ini, sehingga unsur-unsur yang akan dimakan oleh tanaman untuk bertumbuh, itu bisa naik dari akar, dan itu bisa menjadi makanan daripada pohon, carang, dan daunnya. Saya mau katakan bahwa Roh Kuduslah yang akan mengurai firman Tuhan ini untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa tangkap, untuk kita bisa makan, sehingga itu akan memberikan pertumbuhan bagi karakter kehidupan kita. Firman Tuhan tanpa ada Roh Kudus, kita tidak akan bisa mengerti. Roh Kuduslah yang akan membawa kita mengerti firman Tuhan dan kita bisa memakannya dan membawa pertumbuhan dalam kehidupan kita. Itulah lingkungan yang benar. Dia akan terus memfungsikan akar untuk dia sampai bertemu dengan air itu. Hanya karena airlah, maka tanah itu akan terurai. Sehingga unsur-unsur itu akan bisa diserap, dimakan oleh tanaman itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Hanya karena karya Roh Kuduslah, ini akan diurai. Sehingga kita bisa memakannya untuk pertumbuhan kehidupan kita. Kalau tanpa Roh Kudus ini akan tinggal sebagai kalimat-kalimat saja yang akan membosankan. Tetapi kalau ada Roh Kudus kita akan bisa melihat bahwa ini luar biasa, luar biasa. Ini akan membuat saya untuk berakar, bertumbuh dan dewasa. Lingkungan yang benar. Lingkungan yang sehat. Di mana firman Tuhan, di mana Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita untuk kita bisa percaya kepada Yesus. Dan Yesus dikatakan bahwa engkau mempermuliakan aku, maka engkau akan mempermuliakan Bapa di sorga. Nah, lingkungan ini tertanam di situ. Adakah tanaman, Bu Ame ini yang tahu tanaman.
Bu Ami, kalau tanaman dicabut sekarang, ditanam sekarang, besok cabut lagi, tanam lagi, cabut lagi, tanam lagi, udah dicabut, taruh di kulkas, hidup enggak? Hah? Coba praktekkan Bu Ami. Tanaman yang dicabut tiap hari sama tanaman yang ditanam berdarah, mana yang lebih bagus? Ya, yang tertanam lah, cabut, sekarang cabut. Besok, Natal nih, tertanam lagi yuk. Tertanam. Udah lewat Natalnya, cabut lagi dia. Bagaimana dia bisa berakar? Dan yang tertanam inilah yang disebut dengan yang kedua, yaitu yang tadi? Berakar, apa? Berakar, akarnya yang akan menentukan hidup tidaknya tanaman ini. Dia akan menyerap. Ya. Berakar itu bagaimana kita tumbuh ke dalam, yaitu membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Taat melakukannya itu akan membuat pertumbuhan dalam hidup kita. Dan yang pertama bertumbuh adalah akarnya. Apa? Akarnya. Akar ini akan membawa makanan kepada batangnya, kepada carangnya, kepada daunnya. Dia akan bisa bertumbuh dan dia akan dewasa. Percayalah, tanaman yang sudah dewasa akan menghasilkan buah. Ini mau berbuah tapi nggak mau tumbuh. Mau tumbuh tapi nggak mau berakar. Iya kan? Dan ini hanya bisa dikerjakan di tempat-tempat yang kecil, pemuridan. Kalau kita tidak bisa di sana karena berakar, bertumbuh dan dewasa ini butuh perawatan. Apa? Perawatan, pemeliharaan. Akan ada tantangan, akan ada masalah, akan ada rumput dari mana dan segala macam. Dan harus dibantu untuk mencabutinya. Memeliharanya. Sekarang udah tanaman sudah bukan lagi rumput dan itu, tetapi ada virus yang tidak kelihatan. Dan juga sekarang ini banyak yang akan menggerogoti kerohanian kita, yaitu virus-virus rohani yang akan sulit sekali dideteksi, tetapi itu benar-benar menguasai kehidupan kita. Rasa bersalah, rasa malu, itu akan menguasai hidup kita. Orang, kapan berbuahnya saya? Bukan itu masalahnya. Kamu tidak berakar kawan, bilang. Orang itu bisa tersinggung loh. Gimana nggak berakar? Saya kan udah tertanam 10 tahun. Tetapi kamu di lingkungan yang mana tertanamnya? Ya. Kamu tertanam di komunitas lokal yang sehat, yang gereja lokal yang sehat, yang melakukan pemuridan dan kamu ada di sana, apa tidak? Atau kamu cuma datang? Coba kamu hitung. Kamu datang ngantuk. Gimana? Ingat Wandi? Jangan pikirin HP dulu di sini. Nanti kita bicarain Ko Andi. Juli, nanti tanya apa itu Bang Mengatas tadi bilang. Ya, cuman suara kerasnya aja. Itu Bang Mengatas sama suara kerasnya doang. Bisa dia ngomong gitu kalau sama saya. Ya, jadi harus benar-benar berakar. Jangan pinjam akar orang. Kita tidak bisa berdiri di atas akar orang. Artinya apa? Kita tidak bisa berdiri di atas iman orang lain. Kita hanya bisa berdiri teguh di atas iman kita. Makanya kita harus bertumbuh ini. Dan dia akan berbuah dikatakan. Ya saya harus agak cepatan ya. Takut nanti kasih. Takut saya. Ini belum ini.
berbuah. Bukankah ini tujuan kita? Pada musimnya. Artinya dia tidak usah didorong-dorong untuk berbuah. Ada musimnya dia akan berbuah. Ada waktunya dia akan melihat berkat Tuhan dalam hidupnya. Ada waktunya dia akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan dan menggenapi janjinya dalam hidupnya. Tepat waktu dan konsisten. Ada waktunya kita akan menikmatinya. Dan makanya janganlah diajar, Tuhan beri ini, beri ini. Malaikat bilang, jawablah Tuhan. Dia itu nggak berakar. Bukan masalah tidak berbuah, tapi nggak berakar. Tidak layu daunnya, artinya tidak layu daunnya, ada semarak terus. Ya, semarak. Sukacita, kebahagiaan, ada kekuatan di dalam dia untuk dia bisa menahan kondisi yang buruk, situasi yang penuh dengan masalah, tidak akan melayukan daunnya. Kalau tanaman itu sudah mulai tidak tahan terhadap lingkungannya, dia akan ciri-cirinya adalah dia daunnya mulai rontok. Kalau daun mulai rontok, kita harus bisa, ini kenapa? Kenapa ini? Itu adalah satu respon bahwa dia tidak kuat lagi. Tidak kuat lagi. Saya mau katakan daun lebih mudah rontok daripada ranting, betul enggak? Sehingga kalau daunnya ini udah mulai rontok, ya udah. Hati-hati, rantingnya juga kalau dibiarin akan rontok. Ranting dibiarin terus, hati-hati cabangnya nanti akan rontok. Dibiarin terus, hati-hati batangnya juga akan rontok. Itu yang disebut binasa. Jadi dicirikan tidak akan layu daunnya. Yang paling mudah diserang adalah daun. Semarak, sukacitanya, semangatnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Kalau ayat yang agak terakhir ini, kalimat terakhir kita suka ini. Ini paling kita suka. Benar nggak? Ini paling kita suka. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya ntar dulu. Ya. Apa saja yang diperbuatnya pasti, oh ini mah suka benar nih. Lalu, yes, yes, yes. Iya kamu nggak berakar yes, yes melulu. Kamu nggak hidup yes, yes melulu. Nggak pernah merenungkan Tuhan, langsung mengklaim apa saja yang saya perbuat di pagi hari ini berhasil. Malaikat bilang, kira-kira saat teduh kamu tadi pagi apa? Iya kan, kamu merenungkan enggak? Kok klaim apa saja yang kamu perbuat berhasil? Kamu enggak saat teduh. Iya kan? Enggak merenungkan firman Tuhan, enggak ini. Langsung klaim apa saja yang kita perbuat hari ini. Berhasil, berhasil, berhasil. Dia tonton aja pilih mana anak itu. Seterusnya. Orang yang merenungkan firman Tuhan, itu dia harus katakan tidak kepada. Katakan tidak kepada. Ini orang yang merenungkan firman Tuhan, dia harus berkata, katakan tidak kepada. Pertama, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berjalan. Orang fasik, dunia kita itu akan memberikan nasihat kepada kita untuk kita berjalan. Hati-hati, berjalan itu belum sampai, tetapi sudah menuju, ya, sudah
Menuju, hati-hati apakah kita sedang berjalan, lihat tujuannya. Dikatakan jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan perilakumu, jangan sikapmu, jangan tindak tandukmu mengikuti rencana berdasarkan nasihat orang fasik. Nanti tujuannya repot. Kamu udah sampai ke tujuan, nggak susah. Jadi kalau lagi berjalan, lihatlah. Jangan berjalan. Yang kedua, jangan berdiri. Berdiri, berjalan, udah mulai berdiri nih. Udah mulai intensitasnya sudah meningkat. Di jalan orang berdosa. Kalau tadi fasik, sekarang berdosa. Kamu sudah terlibat, kamu sudah berperilaku, kamu sudah ambil bagian di dalam dosa sesuai dengan nasihat orang fasik itu. Dan kamu anggap itu udah biasa karena sudah terbiasa. Karena sudah dilakukan banyak orang, karena sudah dilakukan berulang-ulang, maka kamu udah mulai berdiri di sana. Di jalan orang berdosa, mengambil posisi dan mengambil keputusan, tunduk dan aktif melakukannya. Itu namanya berdiri. Udah mulai nyaman. Hati-hati, kita ini benar-benar ada di persimpangan. Kita belum sampai kepada tujuan. Sampai kepada tujuannya udah duduk, apa? Duduk. Udah buat komsel dia di sana. Udah apa? Udah pemuridan di sana. Jangan-jangan dia udah pemimpin pemuridannya dia di sana. Udah ngajarin, udah duduk di kumpulan pencemooh. Pola pikirnya. Dia sudah tinggal beristirahat. Dia sudah berkumpul dengan orang fasik. Dan dikatakan bahwa ini sudah benar-benar susah. Ini udah tertanam benar di sana. Dan mujizat yang akan mengangkat dia dari situ. Jangan biarkan anak, teman-teman kita atau saudara kita untuk dia sampai duduk, tertanam di tempat orang fasik ini. Makanya saya katakan di sini, katakan tidak. Nah itu ada gambar kereta api, maksudnya apa bang? Itu bukan hiasan. Sekencang apapun kamu berjalan, dengan kecepatan berapapun kamu berjalan, engkau tidak akan jatuh ketika engkau ada di rel yang benar. Amin. Rel itu akan menentukan beban yang engkau angkut seberapa berat pun itu. Kecepatannya seberapa berat pun itu. Kalau engkau ada di jalan yang benar, engkau akan sampai kepada tujuan. Maka periksa jalanmu. Amin. Apakah kita ini masih ada di jalan yang benar atau tidak? Periksa. Mau cepat, mau lambat dan sebagainya. Asal itu di jalan yang benar. Tenang kawan. Sebentar kita akan sampai kepada tujuan. Yaitu menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Engkau bahagia, aku bahagia. Amin. Kita semua bahagia. Bagaimana Bu Shirley? Amin. Jangan bilang, lambat benar. Enggak. Ada di rel yang benar. Jangan seperti yang itu. Kalau sudah keluar dari relnya, itu akan membawa kehancuran. Keluar dari rel, keluar dari firman Tuhan. Di dalam rel firman Tuhan dia akan berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itu rel kita, amin. Mau cepat atau lambat, Tuhan sanggup melakukan percepatan dalam hidup kita. Kalau kita tidak dianggap Tuhan tidak begitu cepat, dia akan gendong kita. Lambat benar kamu, Bu. Nih, nyampe kamu di sini. Tapi kalau kita udah keluar dari rel itu, mau lambat mau tidak, jangan diterusin, celaka. Ya. Seterusnya, ya,
ini nanti dibaca di rumah saja. Saya akan kirimkan PPT ini. Bahwa orang fasik akan berkata seperti ini. Bahwa sebab kesakitan kadang-kadang kita melihat orang fasik, orang yang di luar Tuhan. Kesakitan gak ada pada mereka. Gemuk-gemuk lagi. Lihat kalungnya itu, gede bener. Iya kan? Gak ada tulah. Segala macam, gemuk bener. Ya kita, Bang Mangata sudah 6 bulan nih masuk rumah saya. Lapor ke PON terus. Ya kan? Apa kurang rohani dan segala macam. Sementara yang dijalan-jalan enggak. Bisa seperti itu. Jangan dibantu seperti itu. Seterusnya. Nah, jangan marah. Apa? Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jahat bener, saya marahin dia bang. Jahat bener, jangan marah. Slow aja. Jangan iri dan seterusnya. Nanti saya akan kasih. Bagaimana kita sudah harus benar-benar ada di rel yang benar. Katakan tidak kepada 3 hal itu. Lihat ini, bahwa seperti ini. Seterusnya. Berbahagia. Inilah awal daripada khotbah saya dan ini. Berbahagia di hadapan Tuhan dan manusia. Bukan hanya, yang penting saya bahagia di hadapan Tuhan. Itu tercermin di hadapan suamimu. Itu tercermin di hadapan anak-anakmu. Itu tercermin di hadapan semua komunitas ini. Apakah kau bahagia atau tidak? Tidak bisa dipungkiri. Saya akan bisa melihat kawan kita satu ini. Pak Umbu, dia lagi bahagia atau tidak? Shirley bisa lihat enggak komandan itu? Komandan di sampingmu, lagi bahagia atau tidak? Kamu bisa tentuin enggak lagi bahagia atau tidak? Bisa kan? Iya, saya bisa lihat loh di wajahmu itu kamu lagi bahagia atau tidak. Kamu lagi marah, lagi kesal dan segala macam. Diberkati, sukacita, beruntung, sejahtera. Percayalah sekali lagi, orang yang bahagia itu adalah mereka yang tertanam di dalam rumah Tuhan. Iya. Slide berikutnya adalah ini. Murid Kristus. Ya. Saya murid Kristus. Saya murid Kristus. Aduh, murid Kristus benar lu, murid Kristus lu. Benar lu murid Kristus, jangan main-main. Sekarang murid, besok absen. Itu dicari-cari lagi ya. Teleponin lagi dan segala macam. Murid Kristus, seorang murid itu enggak pernah pengumuman. Besok kuliah enggak ada. Dia udah ada rosternya. Apa? Udah ada aturan mainnya. Enggak akan, besok kuliah segala macam. Enggak. Murid itu yang benar adalah berawal. Apa? Katakan, berawal, sama-sama katakan. Berawal dari kelahiran baru. Itulah murid Kristus. Berawal dari kelahiran baru yang berkata, engkau Tuhan dan juru selamat dari hidupku. Dan aku tertanam di komunitas atau jemaat lokal. Bukan hanya tertanam, tetapi aku benar-benar dimuridkan dan memuridkan di sana. Gereja yang kuat adalah gereja yang diisi oleh para murid yang memuridkan dan dimuridkan. Amin. Aku dimuridkan dan aku memuridkan orang lain. Itu kalau ada gereja yang seperti itu, waduh itu benar-benar gereja yang paling ditakuti oleh iblis. Sebentar lagi, ini luar biasa. Gereja yang dimuridkan dan memuridkan, mereka akan bertumbuh oleh firman Tuhan. Amin. Dimuridkan dan memuridkan, mereka akan bertumbuh oleh firman Tuhan. Dan pertumbuhan mereka akan dipakai dalam pelayanan. Bukan dipakai untuk yang lain. Aku mau dimuridkan, memuridkan, aku mau bertumbuh dan aku mau ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan menghasilkan buah rohani, buah pertobatan, buah roh itu akan tercermin dalam kehidupan kita. Dan kalau semarak ini ada di rumah Tuhan, itu akan luar biasa. Amin. Di sana benar-benar tempat untuk menghasilkan para murid. Yaitu untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Itulah tertanam itu.
Jangan iri. Kita harus bisa koreksi hidup kita. Kita tertanam di mana? Apakah benar-benar secara rohani kita tertanam? Atau hanya numpang? Apa? Numpang. Saya lupa buat itunya. Ilustrasi. Kalau benar-benar itu benar-benar tertanam, ketika digoncang, itu tidak akan bisa untuk lepas. Dan kalau itu tinggal di pohonnya, datang angin tidak akan bisa. Tetapi coba ada kertas, apa? Ada kertas di situ, ada layangan, ada macam-macam. Ketika angin datang, maka itu akan terlepas. Betul nggak? Ketika digoncang, kegoncangan datang, maka yang cuma nempel tok akan lepas. Tapi kalau dia menyatu, digoncang, tidak bisa. Kita akan sama-sama roboh, sama-sama deh. Tapi percayalah, tidak akan roboh karena kekuatan kita itu lebih besar daripada kekuatan yang ada di dunia ini. Itulah murid Kristus. Berawal dari kelahiran yang baru. Dia tertanam dalam komunitas jemaat lokal ini. Dia dimuridkan dan memuridkan. Dia bertumbuh oleh firman Tuhan. Dan dia mau ambil bagian terlibat dalam pelayanan. Dan dia akan menghasilkan buah rohani, karakter rohani. Amin. Iya. Semangatlah untuk kita bisa benar-benar tertanam. Ya. Pastikan tidak numpang di jemaat ini. Kita nggak ada penumpang di sini. Amin. Halo? Kita nggak ada tamu di sini. Kita tertanam semua. Ayatnya yang terakhir. Nah ini yang terakhir. Benar. Terakhir nih. Ini terakhir. Kita nanti akan melihat seperti pohon jati. Yang tadi yang sudah saya tampilkan. Dari benih yang sama. Ya, ditanam di tempat, ditanam waktu yang sama. Semuanya sama tapi lingkungannya berbeda. Tenang. Apa? Jangan marah. Jangan iri hati. Maka kamu akan melihat. Apa? Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar, orang yang tertanam di rumah Tuhan, orang yang benar-benar tinggal di rumah Tuhan, dan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak tertanam di rumah Tuhan. Engkau akan melihatnya. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Waktu akan menjadi saksi. Bahwa akan benar-benar ada perbedaan antara orang yang tertanam di rumah Tuhan, tertanam dalam komunitas yang benar, dengan tertanam di tempat yang salah. Engkau akan melihatnya. Jangan sampai kita menjadi tontonan yang salah, tetapi kita harus menjadi tontonan yang benar. Bahwa inilah jemaat yang benar-benar menjadi tempat di mana aku tertanam, sehingga aku bisa seperti ini. Amin Bapak Ibu. Pilihan itu ada di kita sendiri. Apakah kita mau tertanam? Tahap pertama kita sudah lalui, yaitu kita dipilih.